Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebahagiaan. Yang saya hormati perwakilan dari KSP Pak Andi Menawaya, Bapak Dr. Insinyur Haji Hermanto Ahmad, Bapak Abdullah, Bapak Roy Fernando, Bapak Ahmad Sutiadi, Bapak Winnie Yadi, Bapak Prim Sembiring, Bapak Abdul, kemudian perwakilan dari KSPI, Bapak Hamidi, Bapak Rosyadi, Bapak Rosyad, Bapak Zainuddin, dan Bapak Catur Androwanto, anggota DPR. Alhamdulillah bermanfaat pada kesempatan ini bisa bertemu untuk bisa melihat aspirasi dan masukan dari Bapak semua. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat dan membawa manfaat dari kita semua. Mungkin kita persingkat saja. Silakan Pak Andi Wawewa untuk segera memberikan apa yang bisa disampaikan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semua yang saya hormati Ibu Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, Pak Charles, Pak Yudi, Pak Utut, dan Pak Abidin, dan semua teman-teman kami dari DPR lainnya. Saya perkenalkan dulu Ibu Puan. Sebagai saya sekjen Pak Dr. Insinyur Hermanto Ahmad, Pak Abdullah, Pak Roy Jinto, Pak Mustopo, Pak William Yani, Bu Ferry, dan Bu Ahmani. Ini konfederasi buruh terbesar di Indonesia, ada dua ini. Jadi kalau verifikasi pemerintah, Ibu Puan, kami di pertama, dengan juga anggota terbesar, verifikasi faktual kebenaran. Yang kedua, Ibu Iqbal dari KSP, Pak Ramidi, Bu Baris, dan teman-teman. Dua konfederasi inilah yang mewarnai di tripartit maupun di Menas, di Dewan Nasional. Kami ada di sini karena keresahan kami, Ibu Puan, melihat kondisi bangsa yang akhir-akhir ini sangat luar biasa, kerusuhan, anarkisme yang menjadikan buat kami, karena kami berperan langsung di jalanan sebagai aktivis demokrasi, dan selama buruh turun tidak pernah ada sesuatu yang pembakaran atau apapun yang terjadi. Jadi kami menegaskan di sini dua kongres buruh terbesar yang mayoritas di Indonesia mendukung supremasi sipil, apapun risikonya kami berada di garis depan. Yang kedua, kami mendukung DPR RI agar tetap menjadi rumah rakyat. Jangan pernah takut dengan tindakan tekanan intervensi pihak manapun, karena DPR ini adalah rumah rakyat. Terus saya dengarkan dua aspirasi rakyat dan kami akan dukung terus. Apalagi saya dengar rumahnya Ibu Ketua DPR sampai didatangi oleh Drusuh. Buat itu kita semua teman-teman buruh sudah siap, karena tidak boleh memaksa sampai pihak ranah private pribadi seperti itu. Kali ini saya meminta kepada Ibu Ketua DPR tanggal 8 Oktober kami akan menggelar apel besar kebangsaan dihadiri 100.000 buruh di Bekasi. Apel besar kebangsaan di Indonesia ini akan dihadiri 100.000 buruh di basis kekuatan kami di Jababeka Bekasi yang akan dihadiri oleh seluruh buruh untuk menegaskan NKRI harga mati, supremasi sipil adalah segalanya buat kami. Jadi kami mendukung pemerintah Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan tanpa gangguan apapun, mendukung DPR ini, dan yang paling penting juga adalah Polri direformasi lembaganya, itu boleh. Tapi jangan ada hidden agenda untuk tiba-tiba punya tujuan tertentu soal pucuk pimpinan Polri. Jadi buat kami cukup meresahkan karena banyak sekali kepentingan-kepentingan yang ada dalam kemelut akhir-akhir ini. Jadi kalau Ibu Ketua kami mendukung penuh Ibu Puan Maharani, jangan pernah takut dan khawatir tentang intervensi atau tekanan, karena kami sudah, kalau sudah buruh menggelar apel kesiagaan itu nanti sudah lama ini. Jadi kami menyiapkan masa besar pada tanggal 6 Oktober nanti, dan tentu kami minta Bu Ketua soal RUU Tenaga Kerjaan. RUU Tenaga Kerjaan ini kami agak lambat menerima responsif dari DPR, tapi tadi saya diberitahu wakil kami Pak Jinto besok ada pertemuan dengan Komisi 9, karena kan di MK itu kami sudah menang dikembalikan ke DPR. Bukalah pintu ruang diskusi, karena kami tidak pernah berniat apapun. Kami mendukung investasi yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, tetapi juga jangan hanya berat-sebelah pada rakyat, pengusaha dirugikan. Jadi kemitraan, Ibu Ketua. Jadi kami ingin jangan sampai investor juga takut masuk. Karena itu buka ruang dialog. Besok juga kami akan hadir semua di Komisi 9 untuk menyampaikan atau beberapa pokok pembicaraan kami siapkan sandingan ya Pak Charles.
Sudah kami siapkan pasal per pasal, ayat per ayat, dan argumentasinya apa. Jadi itu yang kita lakukan, karena kami ingin DPR juga dengan membuka ruang dialog ketika dikeluarkan sebuah putusan didukung oleh buruh atau rakyat Indonesia semua. Karena ruang dialog terbuka, karena kalau pembahasan itu dibahas secara diam-diam di balik pintu, itu akan membuat ketidakpercayaan masyarakat. Tapi kami yakin Ibu Ketua bersama seluruh pimpinan DPR bersama kami, dan kami berharap bahwa tindakan kerusuhan kemarin, Ibu Ketua, sikap kami jelas. Saya bersama Bu Said Iqbal mendukung tindakan penegakan hukum kepada pelaku pembakaran fasilitas publik dan pelaku pembakaran gedung rakyat, itu berasal dari pajak rakyat. Saya agak miris ketika melihat beberapa tokoh meminta di-RJ-kan semua. Bagaimana rasa keadilan? Ada 3 atau 4 orang terpanggang api di gedung DPR Sulawesi Selatan, terus kita membebaskan pelakunya. Itu udah nggak benar. Demokrasi macam apa seperti ini? Demokrasi yang betul adalah demokrasi yang tertib, menyampaikan dengan baik. Tapi beberapa tokoh RJ-kan semuanya, lepaskan. Kalau peserta demo, karena kami demonstran juga, RJ boleh, asal tidak melakukan tindak pidana. Tapi jangan melakukan tindak pidana, membakar fasilitas publik, membakar DPRD, mengakibatkan korban luka berat atau tewas, terus kita RJ-kan. Kami menolak keras. Saya sudah sampaikan kepada Pak Kapolri dan jajarannya, jangan pernah takut dengan tekanan, intimidasi apapun. Jangan pernah diintervensi, hukum tidak boleh diintervensi. Hukum adalah panglima segalanya. Karena kalau kita melakukan hal itu, Ibu Ketua, saya khawatir berikutnya kita khawatir ada kejadian lagi, tentu akan dijurisdiksi buat kejadian berikutnya. Kalau di-RJ-kan saja, RJ boleh tanpa tindakan pidana, itu kami akan dukung. Ibu Ketua, saya baru dapat laporan dari teman-teman di Filipina, karena saat ini saya menjadi Presiden Konferensi Buruh Asia Tenggara. Sekarang seperti Indonesia hari ini, kemarin dan hari ini mereka sudah mau aksi lagi jam 2 siang. Australia tiba-tiba bergerak dengan cepat. Nah, ini merupakan suatu kesiagaan, karena itu kami menggelar apel besar kebangsaan. Kami khawatir ini udah grand design besar, karena tiba-tiba wilayah Asia Tenggara itu bergejolak beruntun nih. Nah, saya mendengar Laos sudah mulai akan terjadi. Nah, ini kan kalau kita tidak alert, waspada, kita tidak ingin terjadi kejadian 28-29 Agustus kemarin. Filipina tidak pernah terjadi soal benturan yang sangat luar biasa. Dan juga saya menghimbau kepada teman-teman buruh dan teman-teman buruh sangat taat konstitusi, dan kami selalu mendukung Ibu Puan dan seluruh pimpinan DPR tetap berada di garis rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.